itu bodoh tapi ndak benar, saya baleni ya, saya baleni. Ketika orang itu bodoh tapi berlaku ndak benar, yang rugi hanya tetangganya. Misalkan orang bodoh tapi ndak benar, yang rugi hanya tetangga. Misalkan apa? Kehilangan sandal, kehilangan bebek, kehilangan ayam. Yang rugi hanya pribadi orang masing-masing. Tapi ketika orang pintar yang tidak benar, yang rugi bukan hanya pribadi orang, tapi masyarakat juga rugi. Nopo? Pejabat-pejabat kok tidak benar, yang rugi bukan hanya pribadi orang, tapi seluruh masyarakat rugi aspal diuntal. Ya. Bener ya? Nah, terus tadi kita bahas tentang ilir-ilir. Lir-ilir, tandure wong sumilir ta itu loryo-royo tak senggu penganten anyar. Maknanya apa? Lir-ilir, tandure wong sumilir. Islam ditanam di tanah Jawa sudah mulai berkembang, digambarkan seperti padi lagi ijo royo-royo, lagi bagus-bagusnya. Bahagianya seperti apa digambarkan? Koyo pengantin anyar, bahagianya seperti pengantin baru. Jadi kata para wali, jadi pengantin itu rasanya bahagia katanya. Ya. Belimbing, buah belimbing itu ada 5 belingirnya. Belingir bahasa Indonesia apa? Angel banget ya. Sudut angel. Sudutnya ada 5. Kenapa? Menggambarkan sembahyang sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu penek, lunyu penek. No, walaupun sholat itu sulit, sholat yang paling sulit pada subuh jam 4 bangun, setengah 5 bangun, ngantuk, dingin, pokoknya lah anyes, atis, dosanya dosanya dimaafkan. Melaksanakan sholat asar, antara dosa dari sholat duhur sampai asar dosanya di ngapura. Sholat maghrib, antara dosa dari ngasar sampai maghrib dosanya akan diampuni Allahumma. Maka dari itu sholat untuk diantaranya adalah mensucikan dosa kita semua Allahumma. Ya. Yo totot iro kumitir bedaing pinggir tondo mono jelumatono. Sholat kita harus diperbaiki. Kenapa? Besok yang ditanya pertama oleh Allah tentang sholat kita. Mumpung padang rembulane, mumpung masih hidup di alam dunia, surah hore. Orang mati harus surah hore, harus senang, harus bahagia. Pertanyaannya, kenapa orang mati kok harusnya senang, harusnya bahagia? Kenapa? Hidup di alam dunia hanya sementara, paling lama ikut kanjeng Nabi paling lama 63 tahun. Paling lama nek derek kanjeng Nabi, ikut kanjeng Nabi. Hidup di Brebes hanya sementara, transit. Kenapa? Karena kita semuanya adalah calon-calonan mesti jadi penduduk surga Allahumma. Hidup di dunia hanya transit. Sama orang Brebes ke Jakarta, ke Kalimantan, di sana merantau cari uang, cari nafkah. Ketika merantau, kalau pulang harus seneng. Kenapa? Kampung halamannya, ketemu suaminya, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu orang tuanya. Orang merantau kalau pulang harus seneng, bahagia. Ketemu kampung halaman, ketemu saudara, ketemu anak bojo, ketemu suaminya, istrinya, anaknya, harus seneng. Ketemu keluarganya harus seneng. Tapi ketika ada orang merantau pulang ndak seneng, ndak bahagia, jawabannya alasannya ada 2. Ketika orang merantau pulang tidak senang, alasannya ada 2. Yang pertama, terlalu cinta dengan lingkungan perantauan, atau tidak punya modal untuk pulang. Gampangannya orang duit gue balik, cara ini kan? Iya, orang duit balik. Sama seperti dalam dunia, ketika mati harus
senang bahagia surak hore, hore, suka bahagia suka cita. Tapi ketika ada orang mati kok enggak senang, jawabannya juga dua. Satu, terlalu ya cinta dunia, atau yang kedua tidak punya modal untuk pulang kembali ke rahmatullah, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pulang harus senang, sama seperti orang rantau pulang ke halaman harus senang. Itulah makna tembang sak menika nggih. Lanjutnya salah jengipun. Lanjutnya angel banget yang bahasa Indonesia penting pecotrot tadi. Tes 1 2 3 dicoba. Lagu ini tak lelo ledung apa lah, apa lah. Kita kata ayah saya, Yai Darto, ketika hidup di Brebes ingin mulia dunia mulia akhirat, yang pertama asyukru ngalan nikmat, kon pada seneng syukur nikmate Gusti Allah. Yang kedua ayakuna auladuhu abroron, di Brebes kon pada ngapa supaya memiliki auladuhu keturunan yang bagaimana, yang abror. Abror itu maknanya bagus, yang bagus yang bagaimana, yang soleh dan solihah. Lalu bagaimana ciri-ciri anak-anak yang soleh dan solihah, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli jannah, ahli surga, ahli sunnah. Saya gambarkan oleh Sunan Kalijaga, digambarkan tentang wayang. Wayang Werkudara. Werkudara digambarkan oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama, pasuryane wajahnya hitam. Maksudnya bagaimana? Kenapa wayang digambarkan wajah hitam? Karena apa? Pasuryane kalem, wajahnya kalem. Kenapa? Ciri-ciri ahli surga yang pertama adalah wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena sering dibasuh dengan air wudu. Tetap beda, tetap beda orang yang wajahnya bersinar antara wudu dengan skincare. Ya, glowing ya Mbak ya, glowing tetap beda antara air wudu dengan skincare. Yalah, tetap beda. Satu wajhun malihun. Yang kedua menunduk. Raden Werkudara itu wajahnya menunduk, mukanya menunduk. Kenapa? Selalu dalam lindungan Allah. Merganya apa? Merganya apa? Kenapa? Ya Indonesia ini penting petotot menanya gini. Indonesia penting cotrot nggih. Kenapa? Karena Werkudara itu sosok orang yang ahli ibadah, maka yang digambarkan menunduk. Kenapa? Karena selalu ingat eling karo Gusti Allah bahwa apa? Manusia tiga perkara. Satu, manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, makan hasil dari tanah. Yang ketiga, mati besok dikubur di dalam tanah. Maka dari itu ora perlu sombong, ndak perlu sombong, apalagi sombong kepada Gusti Allah. Tuh, yang ketiga, ciri-ciri ahli surga yang ketiga digambarkan tokoh Werkudara Pandawa 5 adalah lesannya bagus, tata krama dalam berbicara bagus. Maka dari itu nyora wayang ya seperti ya aku tuh ya wayang. Raden Harjuna suaranya abot berat tapi tidak besar, berat. Kang Mas Werkudara, Kang Mas, yo Kang Mas Bratasena. Datang Werkudara del. Wah. Oh, wayang bahasa Indonesia. Nut-nutan dasku nanane. Wah, adik adikku Janaka, adikku Arjuna, bagaimana? Ya bagus banget ya. Angel banget. Tapi itulah contoh wayang, contoh. Bagus banget yakin semua. Tuh, kalau di pewayangan namanya Ashabul Yamin. Kenapa? Kalau wayang Werkudara, Harjuna, Puntadewa, Nakula Sadewa itu di sisi sebelah kanan namanya Ashabul Yamin. Tapi kita balik lagi, ketika orang itu jauh dari Allah, jauh dari air wudu, jauh dari papan pasujudan sajadah, bagaimana gambarannya wayangnya seperti ini. Nah, ya, orang yang jauh dari Allah, jauh dari air wudu, ya seperti ini gambarannya, mukanya merah, mripate mendelu gede banget, ya.
Gue mripate gede banget, tutuke manga-manga. Wah, pokoknya medeni banget. Satu, orang jauh dari air wudhu dari Allah. Yang pertama adalah digambarkan, diilustrasikan wajahnya merah. Maksudnya bagaimana? Karena jauh dari Allah, jauh dari air wudhu, jauh dari Rasulullah, maka gampang emosi, terus emosi, darah tinggi, stroke modar nih. Oke, Pak, wayang loh, wayang. Yang kedua adalah tutuke manga-manga. Ini gua tutuk bahasa Indonesia Pak. Mulutnya amba banget, mulutnya amba banget. Ya besar Pak. Maksudnya apa? Karena jauh dari Allah. Maka dari itu nek arep ora bener yang penting dadi wong bodoh. Nah, tapi syukur-syukur orang bener tapi pinter. Allahumma. Nah, yang ketiga, ketika orang itu cari Allah, kenapa gambaran seperti apa? Lesannya tidak tertata, lesannya ngomongnya kasar, lesannya ngomongnya orang bagus, nyora wayang ya seperti wayang. Niki kan wujudnya gandarwa. Gandarwo. Ya iyalah gandarwo. Suaranya ya kayak gandarwo. Hanya ngumpet temenan yakin ya. Sumpah lah yakin ya. Ya jenenge wayang ya Pak ya. Ora apa-apa lah ya. Kita temenan nggih. Ya Jawa ngomong kita mau ya dadi nyong Jawa. Ya ada. Dadi nyuara wayang gumantung raine wayang. Pokoke iku belah sing ngelep banget. Sementing ngaji pada mudenge. Iya kan sumpah nyong mumet gawe. Paramek telu ya yakin ya. Nyuara wayang gumantung rene wayang. Bagaimana nyuara wayang? Ya seperti wayang seperti suaranya juga seperti ini. Ilah talah. Ilah bojling partoko gelap lis laknat lagune yapan. Ilah. Ini tidak terlalu besar suaranya, tapi ketika ketemu Bathara Kala, wah, mripate loro gede banget, tutuke mengending, lu semakin wayangnya menunduk, suaranya semakin besar. Bathara Kala bagaimana? Ilah talah, ilah, bojling partoko gelap les lanat lagun yapan. Ilah, itulah Pak. Wayang, ibune takon, dalange yang bikin wayang Sunan Kalijaga, yang bikin gamelan Sunan Bonang, yang bikin mocopat itu adalah tembang nyanyian urunan bahasa Indonesia nih ya urunan pokoknya urunan lah ya. Iuran ya iuran. Oke, Sunan Kalijaga iuran awet tembang dandrang gula awet, tapi nopo diurutkan oleh Sunan Derajat. Dan saya ditanya dalange ngon lah Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Bonang Kalijaga sianu sapa bareng-bareng agar Piyayi Bentar Sari Salem Brebes tambah kenal karo Jawane. Kita urutkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putra perempuan, berarti putri, namanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dipun nikah oleh siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Boleh dikatakan Sayyidina Ali adalah putra mantune Kanjeng Nabi. Sarang-sarang bareng-bareng. Rasulullah punya putra istri perempuan namanya Sayyidatina, dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu diantaranya punya putra namanya Sayyidina Husain. Husain berarti cucu Kanjeng Nabi. Husain dua putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Ja'far Shadiq, punya putra Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ali Uraidi, dua putra Sayyid Muhammad An-Naqib, dua putra Sayyid Isa Ar-Rumi, dua putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dua putra Sayyid Ubaidillah, dua putra Sayyid Alawi Awal, dua putra Sayyid Muhammad, dua putra Sayyid Alawi, dua putra Sayyid Ali Khalil Qasam, dua putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, dua putra Sayyid Alawi Amil Faqih, dua putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, dua putra Sayyid
Abdullah Khan, duwe putra Sayyid Jalaluddin Khan, duwe putra punya putra namanya Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir, masuk ke tanah Jawa namanya Syekh Jumadil Kubro. Di tanah Jawa punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi, orang Jawa mengenalnya Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, terkenal lenjeng Sunan Ngampel. Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhdum Ibrahim Kondang, terkenal namanya Sunan Bonang, yang gawe yang bikin gamelan, yang gawe ceret Bonang. Duwe adik punya adek namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Kondang enjeng Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid namanya Branda Lokajaya Raden Masaid Kondange Sunan Kalijaga. Kalijaga punya murid namanya Mbah Cokrojoyo utawa Lembu Kenongo. Duwe putra Mbah Cokrojoyo namanya Pangeran Abdurrahman Mas Karepet Ratu Pajang Pangeran Joko Tingkir. Joko Tingkir duwe putra Pangeran Benowo, duwe putra Pangeran Samhud Bagda, duwe putra Syekh Abdul Halim, duwe putra Syekh Abdul Wahid, duwe putra Syekh Abu Sarwan, duwe putra Syekh Asy'ari, duwe putra Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kalih Nyai Nafiqoh. Nafiqoh putrane Mbah Ilyas, Ilyas putrane Mbah Qulyubi, putrane Mbah Tamsir Anom, putrane Mbah Maklum, putrane Mbah Makhdum, putrane Nyi Ageng Alap-alap dengan Raden Santri, putrane Raden Bagus Harun zaman Mataram Islam, ratunya namanya Danang Sutawijaya, putrane Ki Gede Pemanahan, murid enjeng Sunan Kalijaga, murid enjeng Sunan Bonang, putrane Sunan Ngampel, keturunan Rasulullah. Hadratus Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqoh punya putra namanya Mbah Wahid Hasyim Kalinyai Sholihah binti Bisri Samsuri, dua put Mbah Abdurrahman Wahid utawa Mbah Gus Dur Jam'iyah Nahdlatul. Nah niku sedaya. Dari itu ora perlu ribut, ora perlu ribut perkara NU perkara Jawa, inilah tanah Jawa luar biasa. Mulane sak menika ayo gondelan sing temenanan karo perahu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Yang pertama di desa Bentar Sari, Kecamatan Salem, Kabupaten. Yang pertama nyambung tali silatur, yang kedua derek ngalap barokah kalian wontening keluarga besar Ranting Bentar Sari, wabil khusus jam masjid jaman ya tentang yang bahas titik tapi ya di cau apa gedang ya gedang ya mantan titik lah. Kudune uli wong Sunda kayak kudune paling ya gitu. Ulin nuha artinya orang yang berakal. Lahir prematur 7 bulan dari perut ibu, mulane gemuk, ndak bisa kurus ya, orang bisa kering ya, lemu baik. Lahir 7 bulan dari perut ibu, linuha prematur 7 bulan, lah tanggal lahir tanggal 27 bulan 4 bulan April tahun 2000 saya lahir di alam dunia. Oke, Pak Kiai.